langsung dikasih surga seketika. Walaupun orangnya masih hidup, ini dari tercatat namanya di surga. Yang ketiga, sekaligus dijamin dijauhkan dari api neraka. Amal apa itu? Saya bacakan hadisnya. Ini bisa 7 atau 10 menit, sehingga yang ada uzur boleh duluan izin ya, karena tidak menyangka kok untungnya bukan 7 menit tapi 25 menit. Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan. Allah itu mempunyai malaikat penjelajah yang dia itu nyari yang tahu nama majalis zikri, nyari majelis-majelis silahul zikri, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim. Pada wajadu kalau mendapatkan majelis itu, maka fa'adu dia ikut duduk ma'ahu bersama mereka sambil menghentikan kepak sayapnya, meliputi merumbuki dengan sayap rahmatnya sampai ke arah sana. Begitu udah nyampe ke aras itu, fayas'aluhumullahu azza wa jalla, Allah tanya, ya sebetulnya wa huwa a'lamu bihim, Allah itu lebih tahu, gak usah tanya segala. Tapi tanya kepada malaikat, min aina jitum, dari mana engkau? Lalu malaikat bilang, ya Allah, hamba telah menemukan hamba-hamba panjenengan yang yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhalilunaka wa yahmadunaka, orang yang sedang bertasbih ke panjenengan, memaha besarkan panjenengan, mentauhidkan panjenengan dan memuji panjenengan. Itu Allah bilang, hal rauni, kok bisa mereka kayak gitu? Apakah mereka bisa melihat aku? Kata Allah, tentu tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman, wa kaifa law ra'auni, gimana kalau kutunjukkan zatku kepada mereka? Malaikat jawab, kalau panjenengan menunjukkan zat panjenengan, maka kanu asyaddalaka ibadatan wa asyaddalaka tamjidan wa asyaddalaka tahmidan wa aksaralaka tasbihan. Tuhan, kalau panjenengan tunjukkan zat panjenengan kepada hamba-hamba panjenengan yang hamba tinggal tadi itu, maka dia akan lebih lagi bersangatan dalam ibadah, lebih lagi dia dalam mengagungkan engkau, memuji engkau, dan banyak lagi dia bertasbih. Satu episode selesai. Episode kedua, pertanyaan kedua, lalu kata Allah, wa yas'alunaka wa madza yas'aluni, itu mereka minta apa sih? Kata Allah kepada malaikat. Malaikat jawab, ya sa'alunaka jannataka, ya Allah mereka itu minta surga. Loh, apa tahu mereka bagaimana tentang kenikmatan surga? Malaikat bilang, ya tentu tidak ya Allah. Gimana kalau petunjukan? Malaikat bilang, lau ra'auha kanu, kalau ditunjukkan itu surga kepada mereka, asyadda alayya hirsan wa asyadda laha talaban wa a'dama fiha rabbatan. Mereka akan lebih lagi semangat dalam memburu untuk bisa masuk surga itu, akan lebih semangat lagi dia dalam mencarinya, dan ia akan lebih bersangatan lagi dalam mencintai dan menyukai majelis ilmu yang sedang dia hadiri itu. Yang kedua selesai. Yang ketiga, wa mimma yastajirunani, lalu aslinya mereka itu berlindung dari apa sih? Lalu mereka bilang, mereka itu berlindung dari neraka panjenengan ya Allah. Loh, apa mereka itu tahu bagaimana tentang siksa neraka? Malaikat bilang, ya tentu tidak ya Allah. Pakai lau ra'au nari, gimana kalau kutunjukkan neraka padanya? Malaikat bilang, maka kamu asadda min hafiraran wa asadda la mahafatan. Tuhan, kalau panjenengan tunjukkan tentang siksa gelegaknya neraka, maka mereka akan lebih sangat bersangatan lagi untuk menjauh lari, dan mereka akan lebih takut dari siksa neraka itu. Lalu Allah bersumpah di ujung hadis ini. Ini hadisnya sahih, Bukhari Muslim, saya sebutkan juga. Semua ashabus sunan meriwayatkan ini hadis. Tinggal kitanya mau percaya apa enggak. Allah nutup, fa ashabukum
wa bi'izzati dengan kemuliaan aku ghafartu lahum, mereka sudah diampuni dosa. Kita nggak ada yang lagi istighfar, tapi Allah langsung catat malaikat dengan kemuliaanku. Itu mereka yang hadir telah kuampuni dosanya. Satu. Yang kedua, wa itu masalah. Mereka itu minta surga kan, catat telah kukasihkan untuknya. Yang ketiga, wa ajatum mimmastajaru, catat mereka berlindung dari api neraka, udah aku bebaskan, sudah tidak akan lagi tersentuh oleh neraka. Lalu malaikat bilang, qala fayaquluna, bilang malaikat, Robbi, Tuhan, bentar, fihim fulanun abdun khata'un, Tuhan bentar, itu ada orang yang kayaknya dia itu nggak begitu niat. Dia itu innama maro pajala sama ahum, cuma nunggu temannya duduk di lantai, nggak konsen, tapi dia berada di majelis itu. Gimana? Apa dia diampuni juga? Qala, Allah berfirman, walahu ghafartu humul qaumul ladzi la yashqa bihim jalisu. Catat mereka, orang yang gak begitu niat, gak masang niat, hanya sekedar lewat lalu nunggu temannya yang masih ada di majelis taklim itu, catat dia juga telah diampuni dosanya. Nggak ada ruginya orang duduk bareng dengan orang yang sedang ngaji. Bayangin. Makanya saya bilang ke istri, anak saya, nanti bapak kalau pensiun bapak pindah ke Malang, udah ngaji Panjen. Untuk apa? Nanti kita guru ngaji tiap hari. Di Panjen itu susah, nggak ada kajian tiap hari. Di Malang bisa milih masjid, sederhana. Cuma atasannya untuk ngisi aja, nanti pensiun itu dapat pahala yang banyak. Saya pindah rumah ke Malang. Saya berusaha untuk nyicil rumah di Malang sekarang. Motifnya hanya satu, hanya ingin ikut ngaji gitu aja. Karena saya tahu banyak ini cuma satu hadis ya yang saya sampaikan. Yang saya kemas 100 hadis, 100 keutamaan majelis ilmu. Mungkin bisa dibaca ya nanti ketika kultum paket tentang majelis ilmu. Untuk di kesempatan ini, satu hadis saja udah punya 3 keutamaan. Itu belum tentu dapat. Dia baru duduk aja, duduk senden, selonjor, ngantuk, tidur. Itu firman Allah. Catat malaikat, diampuni dia. Barokahnya taklim itu sampai segitunya. Makanya Imam Izzuddin bilang ketika orang minta ihdinas siratal mustaqim, itu artinya adalah orang itu minta dapat ilmu, dikasih ilmu. Karena dengan punya ilmu dia bisa beramal, bagaimana bisa melakukan sesuatu yang dia tidak tahu. Belum lagi kalau ada tahu tentang keutamaan, tambah lebih termotivasi lagi. Dan seterusnya Bapak Ibu.